Jemaah kaum takwa astagfirullah, mari kita lanjutkan lagi masih di surat An-Naml, surat yang ke-27. Kemarin kita sampaikan, 2 hari yang lalu kita sampaikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 2 mukjizat. Yang pertama tongkat yang menjadi ular, yang kedua tangan yang putih bersinar. Ada 2 mukjizat dari 9 mukjizat yang menjadi salah satunya adalah andalan Nabi Musa berhadapan dengan dunia sihir Firaun. Kemarin kita sudah sampaikan Nabi Musa juga sempat takut ketika tongkatnya berubah menjadi ular. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-13 surat An-Naml. Surat yang ke-20 juz yang ke-19. Surat An-Naml ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Ketika sampai kepada mereka ayat-ayat kami atau mukjizat kami, tanda-tanda kami secara jelas, secara nyata bisa disaksikan, mereka malah berkata ini adalah sihir yang jelas. Nah, ini dilipat, kisahnya dilipat karena yang diambil adalah penolakannya. Kisahnya tentang Musa datang ke Firaun dilipat, ada beberapa surat-surat yang menceritakan secara detail. Tapi ini kita lihat adalah penolakan. Ketika sudah datang ayat-ayat, ada mukjizat, ada 9 mukjizat kemarin kita sudah sampaikan. Itu mereka malah menyatakan ini adalah sihir. Artinya mereka ini bisa berarti Firaun dan konco-konconya, rerencangan teman-temannya Firaun. Jadi dia ngomongnya begitu, ini mah sihir. Padahal mereka itu tahu bahwa itu bukan sihir. Sama saja seperti kaum Quraisy yang minta mukjizat kepada Nabi, dan memang diberikan beberapa kali mukjizat, bulan terbelah pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian awan yang menaungi. Bahkan ketika Nabi sedang sholat di Ka'bah, itu Abu Jahal datang ingin memukul memakai batu, disaksikan oleh teman-temannya di pinggir Masjidil Haram. Ketika diangkat batunya, dia lepaskan batunya, langsung dia balik terengah-engah, ngos-ngosan ke teman-temannya. Teman-temannya yang lagi nunggu itu benar, kenapa kamu jalan? Hujal itu nama lainnya Amr bin Hisam. Kamu kenapa? Kamu katanya mau mencelakakan itu orang. Oh, kamu pulang dengan terlalu muka kamu pucat, pucat pasir.
aku nggak pernah ngelihat ada onta segede gitu mulutnya katanya, mau menerkam saya. Jadi dia melihat di hadapan Nabi itu unta yang mulutnya besar sekali mau menelan si Abu Jahal. Saya ini nggak pernah melihat unta segitu besar. Teman-temannya sih nggak pernah melihat. Jadi ada banyak mukjizat Nabi. Ya. Nah, kemarin saya sampaikan juga ya, sampai bisa mengalir air dari sela-sela tangannya itu. Kemudian makanan yang disendok selalu bertambah. Dia bisa berbicara juga dengan pohon menangis, mendengar tangisan. Kok ada tangisan dari mana? Ternyata ada pohon yang tadinya Nabi biasa bersandar di situ untuk berkhutbah. Lalu Nabi bergeser ya. Jadi itu dari hadis tentang pohon yang menangis itu, kita harus meyakini bahwa yang kita tanam itu hidup. Ya. Artinya boleh aja kita mungkin ya berlaku baik, dia akan senang. Ya. Tanaman kita, hewan peliharaan kita, termasuk orang-orang di sekeliling kita, ketika dia berlaku baik, dia akan senang. Jadi tanaman aja bisa senang. Jadi kembali lagi, falamma ja'athum ayatuna mubsiratan, ketika datang kepada kaumnya Firaun waktu itu, ya. Ayat-ayat kami ada 9 ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, tadi ada apa? Ada tangan yang bersinar, ada tongkat, ada paceklik, ada kekurangan makan, ada darah, ada katak, ada belalang. Ya. Beberapa mukjizat yang disampaikan. Jadi mereka cuma bilang ini masih sihir. Ya. Karena Abu Jahal juga ngomong gitu, awas jangan deketin penyihir itu ya. Dia menunjuk kepada ponakannya sendiri. Nggak cuma Abu Jahal, contoh aja Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ada Utbah, Abu Lahab. Hadza sihrun mubin, ini adalah sihir. Jangan deket-deketin orang itu. Atau bahasa lain, ini orang bakal menyihir kita, bahkan bakal menghancurkan kita nih orang-orang. Jangan dekati. Sekarang pertanyaannya, ada gak orang-orang yang berusaha dijauhi? Ada. Orang-orang yang menyeru kepada Allah. Ada yang menghasut. Ada yang udah gak usah dengerin omongan dia, gak usah berhubungan dengan dia. Sampai sekarang ada yang begitu. Karena ada beberapa makhluk yang namanya manusia itu iri dengki ya. Termasuk sebel sama para ulama kalau orang-orang yang menyeru kepada Allah. Dan masalahnya ada anak-anak orang-orang kita yang mengikuti dia ya, menganggap orang yang menyeru kepada Allah adalah saingan dia yang bakal mengurangi pendapatan dia, mengurangi kekuasaan dia, mengurangi tatanan kehidupan dia. Itu masalah. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Jamaah kaum takwa astain rahimahullah. Siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, ayat ke-14. Surat An-Naml. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa fanzur kaifa kana
karena kezoliman dan merasa tinggi, kesombongan dan merasa tinggi mereka. Zulman wa uluwa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal dalam hatinya, dalam dirinya mereka menerima. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, perhatikanlah apa yang terjadi, apa akibat bagi orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah, ini mereka nolak, mereka yakin tapi mereka nolak. Ya. Wastaiqanatha anfusuhum. Karena apa? Karena zulman wa uluwa, kezaliman dia terhadap diri sendiri, dan uluwa, dan merasa sombong. Ya. Bukan karena salah, bukan. Orang ini tahu betul apa yang diserukan Nabi Musa itu benar. Justru karena dia tahu betul itu benar, dia mengerti banget, paham bahwa Nabi Musa menyerukan ke jalan Allah, jalan yang benar, makanya dia nolak. Masalahnya adalah kehidupan dia bakal bergoyang ketika Musa menyebarkan dakwah. Masalahnya itu, masalahnya kehidupan dia. Kalau bahasa kita apa? Pendaringan. Pendaringan dia bakal rusak ketika Musa mempengaruhi rakyat. Ya pastilah rusak. Contohnya apa? Firaun itu mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhan, lalu berusaha mempengaruhi masyarakatnya dengan sihir, tim sihir dia. Ya. Kemudian memperbudak Bani Israel. Sampai anak laki-lakinya dipotong, disembelih. Kita nggak kebayang tuh dunia pada saat itu ya. Begitu kezolimannya luar biasa. Nah, ketika Musa datang, itu berarti persamaan hak. Contohnya ya. Ini salah satu aja dari keunggulan Islam ya. Persamaan hak semua rata di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau kulit hitam, mau kulit sawo matang, sawo busuk atau apalah, putih, merah, kulit, enggak ada urusan di mata Allah sama aja. Nah, kita kan enggak pernah mesen. Sekali lagi ya, kita tidak pernah mesen cetakan muka kita kayak apa. Badan kita setinggi apa, ya. Fisik kita seperti apa, nggak pernah mesen, nggak pernah minta sama Allah yang kasih segitu. Ya. Mungkin kalau kita bisa milih, ya di alam rahim itu pilihan, klik A, B, C, D. A berarti orang Amerika, B orang Jepang, C orang Indonesia, D orang India. Pilih silakan, nggak ada. Kita ditakdirkan Allah datang begitu saja di dunia dan tak pernah milih. Ya. Karena tak pernah milih berarti sama saja manusia itu. Mau dilahirkan di Sunda, di Batak, di Jawa, di Bogor, di Asten, di sebelahnya itu sama aja. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ini kampung saya, itu kampung dia. Gimana caranya kampung saya harus dibela, kalau perlu berantem sama kampung sebelah, naudzubillah, padahal sesama muslim juga. Ya. Saya suka sedih tuh kalau ada pertandingan bola atau pertandingan apa, berantem gara-gara memperebutkan secuil harta dunia. Itu juga kadang-kadang gak berbentuk harta, itu cuma piala gitu. Berantem coba ya. Sampai ada yang ribut antar pendukung, padahal sesama muslim. Kata Nabi kan,
Sesama muslim, sama mukmin haram, jangan disentuh. Apanya yang disentuh? Damu, darahnya, malu, hartanya, darahnya, kehormatannya, jangan disentuh, jangan ditumpahkan, jangan diambil secara tidak hak. Kenapa di dalam Islam tidak ada yang namanya darah biru, ya, keturunan bangsawan, bahkan keturunan kiai atau ustadz nggak ada masalah. Kalau dia berbuat jahat, buat maksiat, lewat. Ya, anak Nabi Nuh contohnya, ya, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi, coba ya, tinggi kan itu. Nggak ada urusan ketika dia mendukung kezoliman, mendukung kemaksiatan, dipepes sama Allah. Lewat. Nah, Islam datang itu menghapuskan semua strata itu. Wah, strata ada strata tingkatan. Makanya tidak ada kasta dalam Islam. Ya, semuanya sama. Nah, ketika Musa datang mau membebaskan Bani Israel, ini bagi Fir'aun dan teman-temannya yang mendukung Fir'aun, ini adalah subversif lah kalau bahasa hukumnya, atau tindakan melawan pemerintah, melawan tatanan kehidupan dia. Dan itu mirip betul dengan seruan Nabi Muhammad SAW dan sama kepada kaum Quraisy. Makanya kan pernah saya ceritakan, begitu mungkin hingga hari ini ya, semakin jahiliyah orang, semakin tidak mengenal Islam orang, itu semakin tinggi tuh yang kayak gitu. Apa yang kayak gitunya itu merasa dirinya tinggi, merasa dirinya terhormat. Ya, kalau perlu semua sekampung itu cium tangan sama dia. Kalau nggak cium tangan tuh nanti ditanyain, itu mana sih? Nggak tahu apa saya keturunan siapa. Nggak tahu saya punya jabatan apa. Gila hormat, mirip lah dengan kata-kata gila hormat. Kembali lagi bahwa Nabi Musa diketahui kebenarannya oleh Fir'aun dan teman-temannya, wa mala'i. Ya. Ini jangan salah nih. Al-Quran menyebutkan tidak cuma Fir'aun, juga disebutkan teman-teman yang mendukung Fir'aun. Jangan-jangan sebagian dari kita ada yang mendukung kelakuan gaya Fir'aun. Gitu teman-teman. Kelakuan gaya Fir'aun itu begitu. Ya, bahkan membolak-balikan fakta dia. Dia bilang gitu, ini Musa ini bisa mengeluarkan kita loh dari negeri ini. Kita bakal diusir sama Musa. Nanti kita lihat beberapa. Sama tuh ceritanya Abu Lahab, Abu Jahal ngomong begitu sama siapa? Sama masyarakatnya. Bahwa Muhammad adalah orang yang menghancurkan persatuan bangsa Arab. Wah, gitu. Ya. Bahkan mengatakan yang membuat bapak pisah dengan anaknya dan saling bermusuhan gitu. Jadi itu pakai media juga dia, media dulu nih. Asy'ara kemarin kita sudah lihat ya, salah satunya Syair. Kalau dulu medsosnya Syu'ara itu, Syair. Nah, kalau kita medsosnya sekarang lain, Facebook lah, Instagram. Nanti mungkin puluhan tahun, ratusan tahun ke depan beda lagi medianya untuk mempengaruhi. Kenapa? Karena namanya jahiliyah akan selalu berseteru dengan Islam, selalu hingga hari kiamat. Orang yang menyuruh kepada nafsu dan setan akan berkumpul berusaha menghancurkan orang yang menyuruh kepada Allah. Itu sunatullah. Artinya itu akan berlaku terus hingga hari kiamat. Makanya Al-Quran menjadi bekal kita sebagai senjata hidup. Karena pertarungan dengan setan, dengan nafsu terus-terusan. Inna nafsa amaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu menyeru kepada keburukan, kecuali nafsu mutmainnah. Dan pertarungan dengan setan ada
dan dia punya tim-timnya gitu. Ternyata termasuk Firaun ini lah. Ya. Padahal udah dikasih mukjizat macam-macam gitu. Ada kutu, ada kutu, ada darah, ada belalang. Ya, ada masa paceklik sampai dia minta kepada Musa, Musa tolong benerin dong, kan kamu nabi lah. Ya. Jamaah kamu takwa Astagfirullah rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikanlah pada orang-orang yang durhaka, yang berlaku jahat, yang berlaku merusak, hasilnya akibat. Maksudnya diingatkan itu akibat ketika dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Yakin tapi nolak. Akibatnya apa itu? Nolak. Di dunia aja dia rasakan, di akhirat lebih parah lagi. Orang-orang yang mengandalkan kesombongan sebagai kekuatan hidup hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, sombong itu pakai aku. Hanya aku yang boleh sombong. Ya. Makanya kata Nabi, tidak masuk surga orang yang mempunyai kesombongan dalam hati. Ya, naudzubillah. Kadang-kadang begitu. Ya. Kemarin sempat saya sampaikan tuh bahwa Umar itu ketika habis khotbah dia ngomong, Umar, kamu tuh nak tukang kambing, kamu tuh gak ada apa-apanya. Aku bilang begitu. Umar tuh jadi pemimpin negara. Kalau sekarang tuh 10 negara itu. Kerajaan, katanya kerajaan. Kekuasaan Islam waktu Umar bin Khattab. Kurang lebih 10 negara sekarang ya. Besarnya luar biasa. Nah, ketika dia khutbah seperti itu, setelah turun sahabatnya nanya, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu mengatakan kayak gitu? Aku adalah anak tukang kambing. Tahu gak teman-teman itu? Ketika para utusan datang, ya dari mana-mana datang, ada rasa dalam hatiku, aku merasa tinggi, merasa sombong. Oh, banyak yang datang kepada engkau dan sebagainya. Untuk itu aku menghilangkannya. Aku ingatkan diriku sendiri bahwa aku ini tukang kambing. Ya. Dulu penggembala kambing bapaknya, nggak ada harganya Umar itu. Celaka kamu teman-teman ini, masa nggak tahu diingetin kayak gitu. Ingetin itu buat aku sebenarnya. Ya, jamaah kamu takwa astagfirullah. Betapa kita lemah di hadapan Allah tuh nggak ada apa-apanya. Sekarang yang kita miliki sekarang akan hilang. Ya. Yang kita miliki sekarang tuh akan hilang. Cuma yang disumbangkan aja lah, yang diinfakkan itu yang jadi ini kita. Yang dimakan oleh kita, dipakai kita habis. Ya. Ketika kita meninggal, diambil sama wali waris kita. Emang kita mau bawa tuh harta? Mau bawa tuh kehidupan kita? Nggak ada. Makanya Umar bilang, kamu tuh anak tukang kambing, penggembala kambing. Ya. Dia juga sempat mengatakan, kita, kata dia, kaum yang diangkat Allah oleh Islam. Maka kalau kita mencari selain Islam, kita akan dihancurkan. Kita diangkat Allah itu karena kita Islam. Coba kalau kita tidak Islam, teman-temannya, ya. Kalau kita tidak Islam, hari ini banyak istri yang selingkuh sama suaminya, sama suami orang lain. Anaknya juga pergaulan bebas. Malam pulang jam 12 malam sebodoh teuing. Beda kalau orang Islam tuh anak maghrib diingatkan sholat. Diingatkan juga supaya tidak merampas hak orang lain sehingga kita terjaga. Ya. Alhamdulillah 100% kamu kita ini muslim. Ya.
Dan ketika ada orang non muslim ada di kampung muslim, dia aman. Kenapa aman? Karena hartanya aman, nggak boleh. Kan kita nggak boleh juga mengambil harta orang lain tanpa. Itulah Islam. Jadi kita alhamdulillah bersyukur pada Allah, bersyukur pada orang tua kita yang menurunkan Islam kepada kita. Orang nyari susah. Saya punya murid, dia non muslim. Dia udah minta itu untuk mengajarkan Al-Quran sama dia. Waktu saya belum sempat juga sih. Ya, sampai mereka nanya, apa sih hidayah, Pak? Gitu. Wah, kita nih kaum muslim itu udah dapat hidayah, udah dapat petunjuk, tinggal ikutin aja, cari yang terbaik. Kan gak lama lah hidup di dunia, gak tahu gitu kapan. Kembali lagi kepada ayat, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikanlah orang-orang yang berbuat jahat, berbuat durhaka, yang menolak Allah Subhanahu wa taala, yang enggak mau pakai caranya Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya kayak apa gitu. Ya. Kaum Lut lemparin batu sampai hancur. Begitupun kaumnya Nabi Soleh, gara-gara salah satunya menolak, untanya disembelih dan sebagainya. Banyak kaum-kaum yang dihancurkan Allah. Dan kita, kalau kita melakukan kegiatan mufsidin, ya, kerusakan, kemaksiatan, siap-siap aja untuk menantu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika